Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan ya materi tentang termodinamika ya. Ini materinya kalian telah chat minggu kemarin mungkin ya. Silakan perhatikan penjelasannya baik-baik. Nah, di dalam materi ini kemampuan yang harus kalian miliki adalah dapat menganalisis dan menerapkan hukum termodinamika. Seperti apa hukum termodinamika ini? Nah, silakan perhatikan materinya ya. Oke. Yang pertama tentang hukum pertama termodinamika. Di dalam termodinamika yaitu ada yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Ya. Apa itu sistem? Apa itu lingkungan? Sistem itu didefinisikan sebagai jumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Nah, ini berarti sistem itu zat dalam suatu wadah. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu apapun itu yang ada di luar sistem. Dan di sini ada batasnya ya. Contoh kalian lagi menyimpan air hangat di dalam suatu gelas. Nah, air hangat itu berarti sebagai sistem, kemudian gelasnya sebagai batas, dan lingkungannya adalah udara di sekitar gelas tersebut, seperti itu. Nah, itu hal yang harus kalian ketahui di pembahasan materi termodinamika ini, ya. Nah, hukum pertama dinamika dapat dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q adalah energi kalor, satuannya adalah Joule, dan delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha, semuanya satuannya Joule. Nah, jadi hukum pertama dinamika itu adalah merupakan bahwa energi kalor itu merupakan penjumlahan antara perubahan energi dalam dan usaha. Seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh soal. Next. Oke, yang berikutnya. Terus, untuk persamaan yang tadi, Q sama dengan delta U ditambah W, itu tidak sembarangan penggunaannya ya. Ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Jadi di sini ada tanda positif dan ada tanda negatif. Nah, Q sendiri bernilai positif. Nah, jika kalor ini diberikan kepada sistem. Artinya kalor ditambahkan kepada sistem ke sini. Kemudian Q bernilai negatif apabila sistem yang mengeluarkan kalor. Nah, kemudian usaha bernilai negatif, ini kebalikannya ya, Q dengan usaha. Usaha bernilai negatif jika usaha diberikan kepada sistem. Sedangkan usaha bernilai positif jika usaha dikeluarkan oleh sistem atau diberikan oleh sistem. Seperti itu sekedar telak. Kemudian yang terakhir delta U. Delta U ini adalah perubahan energi dalam, bernilai positif. Delta U itu bernilai positif jika diberikan kepada sistem. Atau bertambah ya. Jika energi dalamnya bertambah bernilai positif. Nah, jika energi dalamnya berkurang atau keluar dari sistem, maka delta U-nya bernilai negatif, seperti itu. Nah, ini pengertian usaha. Apa itu usaha? Usaha yang dilakukan pada atau oleh sistem adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, intinya mah usaha itu berarti indikatornya ada perubahan energi yang dipindahkan, mau itu dari sistem atau dari lingkungan kepada sistem. Kemudian energi mekanik atau kinetik ataupun potensial, ya.
energi mekanik sistem adalah energi yang dimiliki oleh sistem akibat gerak dan koordinat kedudukannya. Misalkan kalian lagi masak air nih. Lagi masak air kan suka menggoloprok gitu ya. Menggolak airnya mendidih. Ketika airnya mendidih itu biasanya tutup pancinya itu bergerak-gerak ya, atau suka disada gitu, bersuara goroplok 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 gitu. Nah, itu energi mekanik yang dihasilkan oleh sistem, atau itu adalah usaha yang dilakukan oleh sistem kepada lingkungannya sehingga tutup pancinya bergerak-gerak gitu ya. Nah, kemudian ketika melakukan usaha pada suatu sistem, energi dipindahkan dari diri Anda ke sistem. Contoh lah, kita memberikan panas nih kepada sistem. Nah, sistem itu akan melakukan usaha gitu, seperti itu. Sehingga adanya pergerakan pada panci dan sebagainya. Kemudian usaha dikerjakan pada atau oleh sebuah sistem. Jadi ini usaha ini bisa dikerjakan oleh kita kepada sistem atau oleh sistem kepada kita atau kepada lingkungan sendiri. Nah, apa itu kalor? Kalor kata kita panas gitu ya. Kalor itu panas. Jadi intinya adanya kalor ini itu terjadi atau ada, berpindah dia. Muncul jika terjadi perpindahan ya. Ingat ya, kalor itu muncul jika terjadi perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Akibat adanya perbedaan suhu atau perubahan wujud zat. Nah, sebenarnya istilah kalor ini kurang tepat. Yang tepat adalah aliran kalor. Contoh begini. Kita diamkan gelas. Ambil gelas. Gelas itu awalnya suhunya gimana? Pasti suhunya dingin. Kita kasih air panas ke dalam gelas. Nah, setelah kita kasih air panas ke dalam gelas, maka gelas itu kita pegang gelasnya, maka gelas itu akan terasa hangat. Kenapa? Nah, di situ ada perpindahan kalor. Dari mana? Dari sistem ke lingkungan. Sistemnya suhunya panas, pindah ke gelas, jadi gelas suhunya jadi hangat seperti itu. Nah, berarti kan di situ ada perpindahan kalor. Ingat, kalor itu berpindah dari mana? Dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Berarti di situ ada perpindahan kalor dari air panas ke gelas gitu ya. Nah, kemudian di sini ada energi dalam. Apa itu energi dalam? Jumlah energi kinetik dan energi potensial yang berhubungan dengan atom-atom atau molekul-molekul zat disebut energi dalam. Nah, di sini kalian harus tahu ya, energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik itu kan energi yang dimiliki oleh benda karena pergerakannya. Kemudian energi potensial, energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya. Nah, jadi di sini berhubungan dengan pergerakan suatu molekul atau atom. Perubahan energi dalam dilambangkan dengan delta U ya, seperti pada rumus tadi, yaitu delta U sama dengan U2 dikurangi U1. Energi dalam terakhir dikurangi energi dalam pertama. Oke, ini contoh soal guys. Ya tuh ikut ngejelaskan udah gitu. Jika kalor sebanyak 200 kalori dikeluarkan dari suatu sistem sambil pada sistem dilakukan usaha sebesar 500 Joule, keadaan energi dalam sistem gas adalah, ingat 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Dan jawabannya A, naik 300 Joule, B, turun 300 Joule, C, naik 340 Joule, dan D,
turun 340 Joule dan E naik 700 Joule. Nah, untuk menjawab soal ini kita fokus pada rumus yang pertama itu sama dengan yang tadi itu Q sama dengan delta U ditambah W. Kita perhatikan soalnya di sini. Di sini kalornya kemana nih? Dikeluarkan. Nah, kalau kalor keluar berarti Q-nya bernilai apa? Positif apa negatif? Nah, kemudian sambil pada sistem dilakukan usaha. Nah, berarti usahanya ditambahkan. Berarti W-nya bernilai positif atau negatif. Nah, itu harus diperhatikan oleh Anda ketika mengerjakan soal ini. Ini misalkan. Biasa ya kalau di fisika itu ada 3D. Diketahui, ditanya, kemudian dijawab. Diketahui dari soal, Q sama dengan 200 kalori. Kenapa di sini nilainya negatif? Karena kalornya keluar dari sistem atau dikeluarkan oleh sistem sehingga kalornya bernilai negatif 200 kalori. Aduh, kemudian dari satuan kalori ini kita rubah ke dalam satuannya Joule ya. Disamakan dulu satuannya Joule semua. Maka dikalikan dengan 4,2 karena 1 kalori itu adalah 4,2 Joule. Maka negatif 200 dikali 4,2 Joule hasilnya adalah negatif 840 Joule. Kemudian W sama dengan negatif 500 Joule. Karena kenapa usahanya ini negatif? Nah, karena usahanya diberikan kepada sistem. Ini dia. Nah, ini kan pada sistem dilakukan usaha sebesar 500 Joule. Jadi usahanya bernilai negatif. Ya. Kemudian ditanyakan apa? Ditanyakan apa nih? Keadaan energi dalam sistem gas. Nah, berarti energi dalam yaitu delta U ya. Delta U. Langsung aja kita jawab pakai rumus hukum 1 termodinamika. Rumusnya adalah Q sama dengan delta U ditambah W. Berarti masukin Q-nya negatif 840 sama dengan delta U dikurangi 500. Maka delta U sama dengan yang ini pindah ke sini negatif 840 ditambah 500. Pak, kenapa kok ini tetap negatif? Kan pindah ruas dari kiri ke kanan. Kenapa tetap negatif? Karena dikalikan negatif lagi. Ya, kan awalnya ini negatif. Ini nggak pindah nih, negatif. Kenapa jadi positif? Karena dikalikan negatif lagi. Negatif ke negatif jadi positif. Nah, kenapa ini tetap negatif? Kan seharusnya dia pindah ke sini positif. Dikalikan negatif. Jadi negatif lagi. Negatif 840 ditambah 500. Maka delta U-nya adalah negatif 340 Joule. Ya. Negatif 340 Joule. Nah, di sini negatif, berarti kan berkurang, berarti naik apa turun? Turun, maka jawabannya adalah D, turun 340 Joule. Jadi kalau tandanya positif, kalau positif berarti naik berapa? 340 Joule, kalau positif. Nah, jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Paham? Kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh di kolom komentar atau boleh langsung di WA saja ke Bapak, seperti itu ya. Nah, demikian mungkin untuk pembahasan contoh soal termodinamika yang pertama ini. Nanti akan Bapak kasih latihan soal untuk kalian ya. Mudah-mudahan paham nih, nggak ada pertanyaan ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut dulu ya ke pembahasan berikutnya. Formulasi usaha. Nah, ini rumus usaha nih. Usaha, jadi setiap usaha pada proses termodinamika itu berbeda-beda ya. Nah, ini untuk pada proses isobarik, yaitu proses yang terjadi pada tekanan tetap, disebut proses isobarik. Nah, usaha pada proses isobarik ini, ingat ya, di sini tekanannya tetap ya. Itu W sama dengan P dikali delta V, atau sama dengan P dalam kurung V2 dikurangi V1. Itu perubahan volume, yaitu tekanan dikali perubahan volume. Karena kenapa kok volumenya berubah ya? Karena
Di sini kan sudah tekanannya tetap, volumenya berubah, yaitu dari posisi awal ke posisi akhir. Contohnya inilah penjelasan ini. Gas dalam wadah silinder itu dipanaskan pada tekanan tetap. Nah, ini ceritanya dipanaskan nih pada tekanan tetap ya. Dia pada dalam ruang tertutup. Sehingga pengisap berpindah sejauh S ke atas. Ketika dia dipanaskan, maka di sini akan muncul uap nih. Dia akan menekan ke atas nih. Nah, ya sejauh S. Awalnya kan segini. Ketika dipanasin dia naik ke atas. Nah, tekanan dijaga tetap oleh tekanan atmosfer. Yang di luar akan ada udara nih, dijaga tetap oleh tekanan atmosfer. Dan berat pengisap beserta balok di atasnya. Jadi di sini beratnya tetap, tidak berubah. Nah, ketika dipanaskan dia akan naik ke atas. Nah, maka usaha yang dilakukan oleh sistem ini yaitu P, tekanannya tetap kan, dikali delta V, yaitu perubahan volume. Awalnya kan segini nih, P1 menjadi segini, menjadi P2 seperti itu. Maka perubahan volume